Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor grup karya dan beberapa derkos. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima PKTR, keenam MMN, ketujuh Alili, ke-8 Tugu, ke-9 Jemas, ke-10 Ahab, dan terakhir Apia. Langsung saja ke saham pertama ada Bumi yang hari kemarin cukup signifikan naik 17,21% ke harga 143. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya Bumi diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Bumi juga langsung target TP2 saya tercapai. Beli hari Kamis minggu lalu di 120 118 saya suruh entry dan ya lumayan 20%. Saat ini gimana untuk Bumi? Iya hot. Targetnya kemana? Hari ini 150 ya, 150 148 lah besok. Hari ini maksudnya. Nah ini juga sudah saya rekomendasikan di grup Borneo Trader. Jadi saat ini Bumi bagus nih, saya gambar ulang aja ya. Target selanjutnya 150. Jadi untuk Bumi ya maksa Bapak Ibu mau beli sekarang. Apa yang menjadi pertimbangan? Ya mungkin saya tahu saat dia hijau memang menarik. Tapi kenapa nggak mau beli pas dia lagi? Ini kan sudah kelihatan dia selalu mempertahankan 119, 120-nya. Dibawa turun naik, bawa turun naik. Udah Bapak Ibu siap tinggal buat trading plan. Walaupun harga pucuk karena ya tadi saya punya ada sistem trading saya juga yang memberanikan untuk beli Bumi di pucuk. Ya saya bilang nih di pucuk, resisten yang baru di breakoutnya 120 119 itu baru di breakout. Dan saya apakah stop loss di 110? Enggak. Saya stop lossnya pendek aja, nggak sampai 5% stop lossnya tuh kalaupun stop loss. Tapi ya itu, kalau memang marketnya oke, bandarnya memang mau sinyal narik naik, ya nggak jebol. Coba Bapak Ibu kembali lagi ya, kalau maunya bandar, kenapa bandar nggak nurunin? Tahu yang ada ngumpulin sudah, dia mungkin tahu retail banyak yang masuk karena melihat sideways seperti ini ya. Kenapa nggak dia turunin aja biar retail yang pakai trading plan stop loss dulu baru tarik naik? Nggak kan? Nggak maunya bandar juga kan? Nah itu. Kadang kita itu yang sering mengganggu ya. Kita sudah bisa buat trading plan. Tapi gara-gara melihat 1-2 saham habis turun naik. Jadi kacau lagi pikiran nih. Keganggu psikologis. Ah tahu gitu saya nggak pakai stop loss. Esokannya beli saham lagi. Jebol support. Wah kemarin tuh dia saham yang ini habis turun naik lagi. Yang baru dibeli ini nggak naik turun terus. Nah itu yang sering mengganggu psikologis. Jadi kacau balau. Memang psikologis ini paling susah dikendalikan. Ya kuncinya kalau Bapak Ibu sudah bisa mengendalikan psikologis dengan mudah, ibaratnya ya profit tuh pasti datang lah. Pasti lebih besar profitnya daripada lossnya. Itu ya. Makanya gunakan uang-uang dingin atau uang-uang yang siap Bapak Ibu relakan pakai untuk membuat sistem trading, buat sistem plan yang bagus, yaitu perlu jam terbang dan trial dan error. Ya nggak mungkin Bapak Ibu langsung aja habis belajar langsung sebulan bisa. Nggak bisa. Bukannya nggak bisa, susah. Karena ya kondisi market tuh berubah-ubah. Ya psikologis itu yang sering mengganggu. Ya itu aja untuk Bumi 150 mudah-mudahan sampai besok. Harusnya sih sampai. Tapi disclaimer ya, harga sekarang tuh harga tinggi, resikonya juga besar. Bumi. Lanjut BRMS yang ditutup di harga 250 menguat 8,69%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker kemarinnya BRMS ada akumulasi lagi. Tuh lihat broker-broker yang jarang dipakai retail yang beli RF, HP, AKTP, MG. Baru di bawahnya ada retail. Dan kebanyakan yang jual itu retail. LG, AZ, NI, SK, KK, KI, YPDR. Itu ya. BRMS nih naik terus karena sentimen harga emasnya menguat terus dan bahkan emas sudah di atas 2.680 ya. Tapi memang ada turun dan sekarang di 2.600-an. Nah, itu yang menjadi sentimen BRMS. Kalau Bapak Ibu nonton video komunitas YouTube Borneo Trader itu beli BRMS itu dari 159. Coba Bapak Ibu lihat kalau yang di September pertengahan 15 September itu ada saya rekomendasikan tuh beli BRMS ini dari 150. Dan bagusnya BRMS nggak ganggu psikologis, naik terus. Setelah dia sideways di atas dia break 165 gas. Ya lumayan floating profitnya sekarang.
Ya, tuh 55%, bahkan kalau nggak salah ada di 100. Nih waktu di 175 nih saya terakhir rekomendasikan untuk di grup Pro Trader yang setiap hari Minggu itu ada videonya, itu di 175 nih saya suruh beli. Ketinggalan itu maksimal belinya dan akhirnya di bawah rally juga kan. Lumayan 42% 2 minggu. Ya seperti itu. Jadi saat ini kemana arah BRMS ya, waktu itu target saya 200 saja ditembus dan digas lagi. 250 tercapai. Ini nah seperti ini nih udah menarik. Kalau dia gas terus udah sinyal konfirmasi break. Jadi 210 216. Kalau ke area itu dia retest, sikat untuk BRMS yang belum punya sabar. Atau yang sudah kebeli di atas gimana? Cuan bungkus, kalau bisa rebound cuan bungkus. Terus seperti apa? Tapi yang belum punya ya sabar, jangan FOMO. Mending tunggu di bawah, siapa tahu dikasih koreksi. Nanti lah kita lihat update selanjutnya. Tapi mestinya BRMS nggak akan turun lagi di bawah 200. Trennya sampai akhir tahun 300. Kita lihat. Atau double bottomnya ini target. 300 juga. 310 kalau nggak salah. 300 juga ya. Itu arah BRMS. Dari harga sekarang ke 300 ya memang cuma 20% lagi. Ya itu besar loh akhir tahun. Apalagi kalau ada koreksi sebulan ini, Oktober. Profitnya bisa 20-30%. Kita lihat nanti. BRMS. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada NRG yang ditutup di harga 222 menguat 1,83%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya NRG ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, NRG masih bagus lah ya. Dan ya dia bagusnya bertahan di atas EMA 200-nya dijaga terus, dan volume 2 hari kemarin tuh meningkat walaupun di hari Selasa kemarin tuh ada buangan, tapi masih oke lah ya di atas 220. Saat ini targetnya kalau jalan masih sama 240 NRG. Lanjut, Dewa yang ditutup menguat 7,14% ke harga 75. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Dewa di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Dewa bagus ya. Berhasil tembus lagi 72 dan ya itu seperti yang sering saya bilang, kalau dia tembus 72 itu sangat berpeluang ke 75 78. Jadi hari ini kemana? 78 76 78. Ya, untuk Dewa confirm nggak breakout? Konfirmasi breakout. Palingan nanti ya, tapi ya terlaluan sih kalau ke 64 lagi. Kalau saya lihat ya maksimal 78 68 aja lah kalau dia retest, dan kemungkinan besar kalau nggak mampu tembus 78, dia ngebase dulu, dan ngebase-nya itu masih tetap di atas 68. 68 78 itu area base-nya. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan, kalau saya lihat Dewa itu terkonfirmasi pola cup and handle. Targetnya nih 88. Itu aja untuk Dewa. Lanjut PKTR yang ditutup di harga 151 menguat 0,6%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya PKTR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, PKTR masih mampu ngangkat nggak? Masih, seharusnya. Kita lihatlah hari ini, kalau memang ada buying power lagi untuk grupnya Bakri, reversal. PKTR reversal. Targetnya minimal 170, ada potensi upside 10%. Kenapa? Nih ya, yang Bapak Ibu harus lihat, di PKTR itu ada hidden bullish divergence. Gimana sih bentuknya hidden bullish divergence dan regular bullish divergence? Kalau hidden bullish divergence itu sahamnya naik, MACD-nya turun. Seperti apa gambarnya? Mungkin Bapak Ibu yang baru menonton, baru pemula atau baru belajar, harga sahamnya naik kan? Dari 113 dia membentuk low baru di 125. Dan Bapak Ibu perhatikan, MACD-nya tuh melawan atau berbanding, counter. Dari naik dia malah menurun. Nah, ini hidden bullish divergence. Neckline-nya ya 151, tembus ke atas. Target minimal 174, 170, atau ini bisa juga targetkan 210. Bagus nggak? Harusnya bagus. Tapi Bapak Ibu bisa pakai tetap support 140. Bingung ya? Beli harga sekarang stop loss-nya dalam. Kalau nggak stop loss di bawah ke 130, mau nggak average down? Kalau saya lihat tetap PKTR ke atas. Dan kemungkinan besar kalaupun ternyata gagal koreksi, ya sideways ngebase. Tapi untuk tren jangka pendeknya mestinya jangan turun di bawah 140. Itu targetnya mana minimal kalau 3 hari ke depan jalan 170. Mudah-mudahan sampai PKTR. Lanjut, AMMN yang ditutup di harga 9.350 menguat 0,8%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya AMMN di distribusi.
Langsung saja ke tekniknya, MMN saya kena stop loss ya. Kalau Bapak Ibu di grup juga kena stop loss karena ya gagal. Gak mau nunggu lama, gagal bertahan di atas 10.000 stop loss dulu. Daripada dibawa ke makin dalam kan. Jadi saat ini kemana MMN? Bisa melawan. Supportnya masih sama 9.000. Kalau 3 hari ke depan membentuk low baru gagal, ini harusnya ditarik naik hari ini atau besok. Kalau memang mau bagus ya, tarik naik. Itu aja untuk MMN. Supportnya pakai aja 9.000 jebol gagal. Dah, pertimbangkan stop loss mungkin 4%-an. Targetnya kalau jalan 9.000. Targetnya kalau jalan 10.000 lagi. Sampai 10.200. Itu. Ya 10% lah dapat kalau dia jalan. Mudah-mudahan MMN. Lanjut. ALII yang ditutup di harga 428 menguat 1,9%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ALII di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, ALII ngebes untuk naik. Gak ada cerita untuk turun. Cuman supportnya jauh ya. Support kuatnya 400. Ini nanti dalam pembentukan pola pattern flag atau bukan pola pattern flag, pola symmetrical triangle. Walaupun ada yang bilang harus 20 candle minimal baru bisa dikatakan pola symmetrical triangle ya. Ya mungkin itu teorinya ya, tapi ya namanya market nih apapun bisa terjadi. Ya bisa juga dibilang itu pola pattern flag atau pola bullish penan ya. Kalau dia tembus 440 harusnya digas. Targetnya mana? 500. Jangan pendek-pendek, 500 kita targetkan. ALII kalau jalan 3 hari ke depan atau seminggu tambah minggu depan. Tuh, 500 target perubahan praksi harga ALII. Kalau jalan, itu aja untuk ALII. Lanjut Tugu yang ditutup di harga 1180 terkoreksi 1,25%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Tugu di distribusi. Langsung saja ke tariknya, waduh, Tugu turun ya. Jadi saat ini gimana nih Tugu? Kalau pandangan saya, kalau bisa rebound besok aman. Hari ini maksudnya, kalau rebound aman. Tapi kalaupun maksimal turun, Tugu nggak jauh lagi. Ya, mungkin 6%, 7%. EMA 200 dijaga. Ini, dia akan meretest trendline uptrendnya ini. Nah, di sekitaran EMA 200 nih nanti. Maksimal 1120. Boleh cicil kalau mau. Kalau nggak salah, perusahaan asuransi itu harus menambah modal ya. Berapa miliar gitu. Nah, itu jadi sentimen juga. Sentimen positif. Jadi, untuk Tugu ya, kalau mau teknik rebound 1, 2, 3 hari ke depan ya hari ini harusnya rebound kembali ke atas 1200. Target reboundnya ya kalau dikasih sampai 1250 1280 tuh lumayan lah ya. Itu aja. Kalau mau pakai stop loss ya kalau habis dia rebound Bapak Ibu baru beli pas tembus 1200 ya stop loss 1165 bisa atau 1180 bisa, tergantung masing-masing. Ya, tapi nggak jauh lagi. Kalaupun lanjut turun malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga bawah di 1100 1120. Untuk Tugu. Lanjut Jemas yang ditutup di harga 141 terkoreksi 3,42%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dibuka semuanya Jemas ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja kata teknikanya, Jemas lagi sideways. Kemana sih arahnya? Ngebes. Turun nggak? Nggak. Kalau pandangan saya 130 jadi support, itu bisa jadi Bapak Ibu trading pendek. Mending pakai stop loss saja. Kalau dia hari ini lanjut koreksi itu ambil 135 130 tuh stop loss 127, stop loss dulu aja daripada dibawa ke 100 kan bisa aja dia ngebes lebar bisa sampai turun 100 kan itu bisa. Jadi neckline 130 harus dijaga. Jemas tren jangka pendek kita lihat hari ini dan besok untuk Jemas. Kemungkinan besar Jemas masih akan sideways turun untuk kembali mantul ke atas lagi. Ya. Disclaimer, dianalisis kembali. Pokoknya Jemas jangan turun di bawah 130. Tanda-tanda lemah. Itu. Lanjut AHAP yang ditutup di harga 113 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya AHAP ada akumulasi walaupun tipis. AHAP juga sebenarnya bagus. Cuman ya sabarlah dulu. Dia memang gagal bertahan ke 120. Kalau gambaran saya, kalaupun Bapak Ibu nggak mau pakai stop loss nih, tarik. Nih pakai bawah nih juga bisa nih tarik. Yang sering disentuh aja. Berarti ya 105 lah. 105 ini aja 100. Target aja 100. Nah, ini. Mungkin nanti pola cup handle bisa seperti ini kan. Gambarannya atau pola ascending triangle. Dia turun, terus naik. Dia tembus lagi 120. Siap-siap gas. Pokoknya pertengahan Oktober bergerak di atas 120. Siap-siap lanjut uptrend untuk AHAP. Itu aja.
Lanjut, saham terakhir ada Avia yang ditutup di harga 498 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar summary-nya, Avia ada distribusi tipis. Nggak masalah lah. Avia nih simpan aja sampai akhir tahun. Dia berhasil tembus dan ya 500 sampai. Dari 440 500 kan lumayan. 5% 4% tuh. Jadi saat ini masih akan ngebase. Kita lihatlah 1-2 hari ke depan. Apakah dia mampu tembus 5-10? Kalau mampu, dia mematahkan tren downtrend, ya siapa tahu nih saatnya bangkit. Targetnya 600. Akhir tahun kalau saya lihat ya mudah-mudahan tembus 600 untuk Avia. Saatnya lah bangkit. Kenapa? Dia sudah turun dalam dan sudah berapa tahun dia turun nih? 3 tahun lebih. Dan konsisten bagi dividen setiap tahun. Bapak Ibu tahu sendiri gimana GCG-nya, gimana ownernya. Ya harusnya bangkit 600 minimal arah ya nggak juga dalam waktu dekat, tapi ya peluang besar. Kembali lagi ini disclaimer. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.